Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kita pagi ini tentang memperbanyak galeri ilmu. Mari kita terus setiap hari menambah ilmu pengetahuan melalui membaca, diskusi, mendengarkan, mengamati, untuk mengisi informasi-informasi dalam memori kita. Jadi kita memperbanyak ilmu. Ain, lam, mim, indin, latif, dan milik. Sehingga nanti kita mahal, kita menjadi orang yang berharga tinggi, karena manusia itu nilainya dari intelektualnya, kan? Kalau untuk akhirat dari takwanya, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi dari segi anjurannya yaitu mau juga memperkuat ilmu, ilmu amal, Ain, lam, mim. Karena harus ilmu dulu, kalau seorang anak kecil umpamanya tanpa berilmu, dia tidak bisa memahami, dan tidak bisa membedakan uang 100.000 dengan uang 2.000. Bisa saja dia lebih memilih uang 2.000 daripada 100.000, karena uang 2.000 ini yang sering dia lihat untuk jajannya. Dia kira uang merah yang 100.000 itu lebih rendah harganya daripada 2.000. Kenapa begitu? Karena dia tidak memiliki pengetahuan untuk itu. Seperti itu juga kalau kita kasih umpamanya modal 1 miliar untuk keluarga kita yang tidak punya keahlian, tidak punya pendidikan umpamanya, saja uang 1 miliar ini habis dalam cepat, dalam masa yang tidak lama, karena dia gunakan untuk yang lain-lain, yang konsumtif dan lain-lain, atau masuk bisnis tapi tidak punya perhitungan, karena dia tidak punya ilmu pengetahuan. Agak sulit kita membantu keluarga, memberikan modal terhadap keluarga umpamanya yang tidak punya skill, tidak punya ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itu dulu, baru kita dengar tidak berita ada 5 desa di Tuban di Jawa sana, desa ini penduduknya kaya mendadak. Kenapa kaya mendadak? Karena ada ganti rugi, lahan pertaniannya ganti rugi dari Pertamina, karena Pertamina membuat kilang minyak, jadi dilakukanlah ganti rugi. Ada yang dapat 1 kakak itu 28 miliar, ada dapat 20 miliar, miliaran dapat, kaya mendadak. Setelah dapat uang, mereka itu memborong mobil, Fortuner, Pajero, kemudian membuat rumah bagus-bagus, itu yang terjadi. Tidak lama setelah itu mobil banyak rusak,
kan banyak masuk bengkel. Kenapa begitu? Karena rupanya belum begitu bisa menyetir mobil, ya, sehingga mobil ini banyak yang kena pagar, ya, banyak yang terserempet dan lain-lain, ya kan, banyak rusak. Tidak lama setelah itu juga, ya, mobil ada, uang untuk bensin, untuk beli bensin tak ada, karena uang sudah habis digunakan untuk pembelian, ya, rumah tadi, mobil dan lain-lain. Pekerjaan pun tak ada lagi, karena skill tak ada. Skill hanya pertanian, ya kan? Lahan pertanian sudah terjual. Akhirnya apa? Terjadi penyesalan. Penyesalan mereka menjual lahan pertanian mereka. Mereka tidak memikirkan, ya, masa depan yang masih berenang panjang untuk masa depan mereka. Skill hanya itu yang ada, pertanian. Ini ya, tergoda oleh harta, tidak tergoda oleh ilmu, ya, galeri ilmu, ya, dalam diri kita belum diperkuat, belum diperbanyak. Begitu juga banyak kejadian di lingkungan kita, ya, di sekitar kita. Ada anak-anak yang dari keluarga kaya, ya, yang diwariskan ruko, yang diwariskan kebun oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal, ya. Skill anak ini tidak ada, jiwa kemandiriannya tidak terbangun karena manja waktu orang tuanya masih ada, ya. Dia dapat warisan orang tua, tapi tidak lama setelah itu warisan ini semakin lama semakin habis, karena untuk pembiayaan kehidupan diambil dari warisan ini, ya, dari ruko dan lain-lain, ya, tanpa perhitungan, tanpa ada skill yang bertahan, ya. Karena dulu tidak sekolah, ya, tidak sampai, ya, karena orang tuanya mengutamakan harta daripada sekolah anaknya. Ada anak perempuannya, ya, menikah, bercerai, kemudian mendapatkan suami yang muda, atau dikatakan sekarang ini berondong. Ternyata suami berondong ini, ya, memanfaatkan, ya, kekayaan si janda ini, ya. Si janda kaya dari warisan ini tadi. Harusnya apa yang terjadi, ya? Disupport terus, disubsidi terus, ya. Laki-laki tadi hanya tidur kerjanya, ya kan? Tidak pula punya skill rupanya, ya. Tidak punya penghasilan tetap, ya. Badan besar, body besar, ya, tapi tidak punya penghasilan. Mengharapkan hanya bersama-sama dari warisan orang tua dari si janda yang apa yang terjadi, ya? Terjadi penyesalan, uang, harta warisan habis, kan? Harta warisan habis, yang laki-laki muda tadi pun pergi, ya. Tinggallah perempuan tadi dalam keadaan kurus kering, ya, kurus kering dan terlihat tua. Inilah yang terjadi kalau tidak ada kemandirian, tidak ada skill, ya. Kalau hanya mengharapkan harta, ya, tanpa galeri ilmu, sulit, ya, berenang panjang dalam kehidupan. Makanya, ya, juga, ya, anak yatim itu kalau meninggal orang tuanya, ya, itu kalau meninggal orang tuanya, ayahnya, ya, menjadi anak yatim, atau dia anak yatim piatu, ya, meninggal ayah dan ibunya.
Makanya ada yang memelihara anak yatim ini, kafilul yatim. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim seperti dua ini, kata Rasulullah. Hataini itu musanna itu ya. Tanda dia musanna adalah ya itu, ya, ya sebelum ya berbaris fathah, setelah ya berbaris kasroh. Nah, kahataini, taini ya. Itu tanda musannanya. Saya bersama orang yang memelihara anak yatim kahataini, seperti dua jari. Dua jari yang mana? Maksudnya syababah wa wusto, jari telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya ya. Jadi orang yang memelihara anak yatim nanti ya sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi memelihara anak yatim harus serius ya. Nah, harus serius. Tidak boleh memakan harta anak yatim yang bukan hak kita. Ya, kalaupun termakan umpamanya harta anak yatim ya, itu sekedar upah kita memeliharanya boleh. Ya, sekedar upah memeliharanya yang tidak berlebihan, ya tidak boleh ya. Berlebihan apanya? Sekedar ya, sekedar upahnya itu boleh dalam agama ya. Tapi kalau lewat dari itu yakuluna malal yatim ya, berarti makan harta anak yatim. Tapi itu harus berhati-hati. Kalau kita melihara anak yatim, kalau bisa ya untuk menghindari, jangan kita makan sama sekali, jangan kita ambil harta sama sekali. Kenapa harus ada kafilnya? Kenapa harus ada pemeliharanya? Karena anak yatim yang belum balik ini ya, atau belum memasih ini, belum punya galeri ilmu dalam dalam kepalanya ya. Nanti dia tidak bisa diamanakan harta, diberikan harta ke dia, bisa habis harta itu dalam bulanan, bisa habis dalam tahunan, bisa habis. Tak bisa dia mentasarrufkannya, tidak bisa dia untuk membelanjakannya yang pas. Makanya ilmu dulu baru harta. Maka orang Khawarij memuji Ali bin Abi Thalib ya, karena orang Khawarij ini mendengar Ali bin Abi Thalib ini sangat pintar. Karena dia sudah tahu bahwa Ali bin Abi Thalib ini Madinatul Ilmu, bahwa Rasulullah SAW adalah Madinatul Ilmu, wa Ali bin Abi Thalib babuhu. Rasulullah adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ya, pintu kota ilmu tadi. Jadi orang Khawarij ingin menguji. Ada 10 orang yang silih berganti datang ke Ali bin Abi Thalib, dikerjain oleh orang Khawarij. Datang satu dengan pertanyaan yang sama, ma afdalul ilmi minal mal ya, mana yang lebih baik ilmu daripada, lebih utama ilmu daripada harta. Setiap yang datang, yang 10 orang ini ya secara bergantian ini, berbeda jawaban, pertanyaan sama tapi jawaban dari Ali bin Abi Thalib berbeda ya. Ke 10-10-nya ya, ada jawabannya ma afdalul ilmi minal mal ya, mana yang lebih utama ilmu daripada harta. Jawabannya diantaranya adalah lebih utama ilmu ya, karena ilmu itu adalah mahkota Nabi, sedangkan harta itu adalah warisan Qarun dan Fir'aun dan Qarun. Di antaranya lagi jawabannya, al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu menjagamu dan harta engkau yang menjaganya. Di antaranya lagi jawabannya,
Datang lagi satu orang lagi, jawabannya ilmu ya akan memberikan syafaat kepadamu dan harta akan membebani, kan? Maksudnya pikiran kita akan membebani. Semakin banyak harta, semakin terbebani pikiran. Datang lagi satu lagi, jawabannya ya, ilmu kalau diberikan bertambah banyak, kalau harta bertambah sedikit, ya kan? Ada jawabannya lagi, ilmu ilmu ya tidak perlu penjaga, sedangkan harta perlu dijaga. Begitu jawaban-jawaban Ali bin Abi Thalib ya. Setiap orang yang bertanya, kalau seandainya masih ada pertanyaan, kata Ali bin Abi Thalib, akan masih saya jawab dengan jawaban yang berbeda. Itu Ali bin Abi Thalib ya. Jadi makanya ya kita harus ya menggunakan waktu kita untuk terus menggali ilmu, menggunakan waktu lapang kita sebelum datang waktu sempit kita, gunakan waktu muda sebelum datang ke masa tua. Walaupun kita sudah berumur ya, terus kita menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kijang lahat. Rasulullah, long life education, pendidikan seumur hidup ya. Tidak hanya umur sekian kita ya terdidik, bukan hanya umur sekian ya. Makanya ya terus diserukan untuk terus belajar, untuk terus sekolah, untuk terus kuliah ya. Jangan sampai kita hanya tamat SD ya, terus ya kalau hanya tamat SD ambil paket D untuk setara SMP, paket C untuk setara SMA. Terus belajar, terus membaca, kuatkan daya baca. Jangan hanya minat baca, tapi juga daya baca. Kalau daya baca kuat, berarti mau kita membaca buku yang tebal-tebal. Tapi kalau hanya minat baca, berarti kita hanya membaca ringkasan-ringkasan yang sedikit. Yang kita anjurkan adalah daya baca, kuatkan daya baca, bukan hanya sekedar minat baca. Orang Indonesia 1000 orang, hanya 1 yang rajin membaca. Orang Jerman 1000 orang, 1 yang tidak rajin membaca. Jadi jangan sempat kita kalah oleh orang-orang luar negeri. Orang luar negeri pergi wisata pun bawa buku ya, pergi ke wisata, pergi ke pantai-pantai, mereka bawa buku, bukunya pun tebal-tebal. Ini hal-hal baik seperti itu perlu kita contoh. Di dalam proses berpikir ada namanya dimah, otak ya. Kemudian ada namanya hawas. Hawas itu panca indera. Kemudian ada al-waqi, realita. Kemudian ada al-ma'lumat sabiqah, informasi terdahulu. Informasi terdahulu nih ya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, barulah nanti terjadi proses berpikir. Ada otak, ada panca indera, ada realitanya, tahu kita informasi sebelumnya. Kita tahu pena itu pena karena ada informasi sebelumnya. Kalau tidak, tak tahu kita pena itu pena. Kita tahu mangga itu mangga karena ada informasi sebelumnya. Maka kita terus mencari informasi-informasi, mencari ilmu, perkuat
banyak galeri ilmu dalam di otak kita. Karena otak ini sarafnya ya triliunan ya, triliun ya saraf otak kita, masih banyak yang perlu kita fungsikan. Luar biasa otak manusia ini ya. Maka harga manusia itu ya intelektualnya. Kalau sapi itu dagingnya ya kan, dan juga binatang ini dari tulangnya. Kalau burung itu dari kicauannya dan lain-lainnya. Kita kuat, mari terus kita belajar, mari terus kita diskusi ya, mari terus kita membaca. Mahasiswa ya terus membuat makalah, menulis dan lain-lain ya kan. Yang belum mahasiswa mari kuliah ya kan. Mari kuliah, lihat kawan-kawan yang kuliah sangat bahagia ya kan. Makanya ada Al-Kifayah memfasilitasi orang kuliah, medium orang kuliah, supaya umat Islam ini bangkit ya, umat ini bangkit, orang Indonesia ini maju ya kan, maju. Bukan hanya yang muslim, maksudnya yang non muslim juga kita anjurkan untuk terus belajar ya kan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.